Hai guys, kembali lagi di channel YouTube kita. Di sini kita akan menjelaskan tentang larutan NaCl 0,9% dengan anggota kelompok kita itu ada Astri Insani Putri, Aulia Ayu Kumala, Diva Amalia Putri, dan Uri Istiani. Selamat menonton. Yang pertama ada definisi infus intravena. Infus intravena adalah sediaan steril yang berupa larutan atau emulsi, bebas pirogen dan sedapat mungkin dibuat isotonis terhadap darah. Disuntikan langsung ke dalam vena dalam volume yang relatif banyak. Infus intravena harus steril, bebas pirogen, dapat berupa larutan maupun emulsi dengan air sebagai fase kontinu, biasanya disiapkan dalam keadaan isotonik. Infus intravena ditujukan untuk penggunaan dalam volume yang besar dan biasanya lebih dari 100 ml, tidak mengandung bahan antimikroba. Infus natrium klorida merupakan sediaan infus yang termasuk dalam kategori elektrolit yang berfungsi sebagai cairan yang dapat mengembalikan kondisi cairan di dalam tubuh. Sediaan infus ini biasanya digunakan untuk mengatasi dehidrasi, kekurangan ion natrium, dan dapat juga digunakan sebagai pembawa atau pengencer untuk obat yang hendak diberikan secara parenteral. Secara fisik, sediaan ini harus jernih dan tidak terdapat partikel yang tampak. Selain itu, sebagai sediaan yang ditujukan untuk pemberian secara intravena, maka infus haruslah steril. Poin yang kedua itu ada formulasi infus intravena natrium klorida 0,9%. Formulasi dari infus terdiri dari bahan pembawa, vehicle, dan substansi tambahan, add substance. Formula dari infus natrium klorida 0,9% terbuat dari dua bahan, yaitu water for injection sebagai pembawa air dan NaCl sebagai substansi tambahan. NaCl yang terkandung sebesar 0,9%, yang berarti setiap mili infus terdapat NaCl sebanyak 9 mg atau terdapat 9 gram NaCl pada setiap liter infus. NaCl yang digunakan harus sebesar 0,9% agar cairan infus isotonik atau memiliki tekanan osmosis yang sama dengan darah dan cairan tubuh, serta sebesar pH sebesar 4,5 sampai 7 agar sesuai dengan pH darah. Infus dibuat isotonis dan isohidris agar tidak terasa sakit saat disuntikan, serta agar tidak terjadi efek yang tidak diinginkan, mengingat sediaan infus merupakan sediaan parenteral yang langsung masuk ke dalam darah. Selanjutnya ada proses pembuatan menggunakan metode validasi. Metode validasi adalah proses yang ditetapkan dengan stadia laboratorium untuk menjamin karakteristik kinerja prosedur memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk aplikasi analisis yang dimaksudkan. Karakteristik yang harus diuji pada validasi metode meliputi: yang pertama akurasi, kedua presisi, ketiga spesifisitas, keempat batas deteksi, kelima batas kuantitas, keenam linearitas, ketujuh range, dan ke-8 robustness. Ada 4 kategori metode analisis, yaitu: pertama, kategori 1, metode analitik untuk kuantitas komponen maupun substansi bahan baku obat atau bahan aktif yang termasuk pengawet pada hasil akhir farmasetik. Kategori 2, metode analitik untuk menentukan impuritas dalam substansi bahan baku atau komponen sisa pada produk aktif farmasetik. Metode ini termasuk perhitungan kembali secara kuantitatif dan uji batas. Yang kategori ketiga, metode analitik ini untuk menentukan performa karakteristik, contohnya disolusi pelepasan obat. Kategori 4, metode analitik untuk identifikasi suatu substansi tertentu. Poin yang keempat yaitu bangunan dan fasilitas sediaan infus intravena NaCl 0,9%. Bangunan dan fasilitas yang digunakan dalam proses produksi produk steril infus NaCl 0,9% adalah bangunan dengan klasifikasi kelas C dan D. Pemilihan kelas ini didasarkan pada proses sterilisasi infus NaCl 0,9% yang menggunakan metode sterilisasi akhir dan tidak dilakukan dengan proses aseptis. Penggunaan kelas C dan D sudah memenuhi kriteria karena metode sterilisasi yang digunakan adalah metode sterilisasi akhir, di mana di akhir prosedur produk akan disterilkan sehingga memiliki resiko terkontaminasi pada saat proses produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan proses aseptis yang tidak melakukan sterilisasi pada akhir produksi. Poin yang kelima ada personalia.
Secara garis besar, personalia mengenai pembuatan produk steril infus NaCl 0,9% sama dengan personalia bagian pembuatan produk farmasi lainnya. Perbedaan yang berarti terletak pada kualifikasi personil atau operator mengingat bahwa produk yang dibuat merupakan produk steril. Pada produksi persediaan steril juga perlu dilakukan kontrol terhadap personil dalam hal higienitas. Pakaian hendaklah diatur sedemikian agar terhindar dari kontaminasi. Kondisi kesehatan personil juga perlu dicek. Semua orang yang masuk ke dalam ruang produksi steril haruslah menggunakan APD yang sesuai seperti yang tercantum pada CPOB. Pakaian kerja steril reguler termasuk sarung tangan untuk kelas B dan C hendaklah selalu diganti tiap memasuki ruangan. Penggantian dan pencucian pakaian kerja hendaklah disesuaikan agar mencegah terjadinya kontaminasi. Yang selanjutnya ada secara umum, personil yang bekerja selama produksi memiliki kriteria tata cara berpakaian sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan APD dan pakaian kerja yang sesuai dengan kelas. Yang kedua, tidak menggunakan kosmetik, perhiasan, dan arloji. Yang ketiga, bekerja dalam keadaan sehat. Keempat, dibatasi dalam jumlah terbatas di setiap area. Yang kelima, telah mendapatkan pelatihan teratur sesuai bidangnya atau memiliki pengetahuan terkait higienitas dan mikrobiologi. Alur produksi, parameter kritis dan kriteria penerimaan. Proses yang pertama, pencampuran bahan-bahan. Parameter kritis homogenitas, kriteria penerimaan organoleptis larutan bening pH 4,5-7. Proses yang kedua, pengisian dalam kemasan. Parameter kritis filtrasi, kriteria penerimaan larutan bebas mikroorganisme, partikel dan pirogen. Partikel tidak lebih dari 50 partikel per mili. Keseragaman bobot dan keseragaman volume, tepat 500 ml untuk LVP yang akan digunakan secara IV. Kemasan kemasan dikemas dalam dosis tunggal. Proses yang ketiga, penyegelan. Parameter kritis kebocoran kemasan, kriteria penerimaan tidak boleh dari 1,4 kPa per 10 menit. Proses yang keempat, sterilisasi akhir. Parameter kritis autoklaf, kriteria penerimaan. Perbedaan suhu antara probe atau termokope tidak lebih dari 1 Celcius, dengan titik tertinggi dan terendah hasil pemeriksaan distribusi panas hendaklah maksimal 5 Celcius dalam keadaan kosong. Dilakukan pemetaan suhu dengan plaketing method. Pirogen, endotoksik bakteri, tidak ada kenaikan suhu 0,5 Celcius pada hewan uji, tidak lebih dari 0,5 unit endotoksin per mili. Proses yang kelima, penyimpanan. Kondisi penyimpanan disimpan suhu yang terkendali. Yang selanjutnya, sterilisasi sediaan. Natri klorid injection disterilkan dengan cara sterilisasi seperti di bawah ini segera setelah dibuat. Yang pertama, pemanasan dalam autoklaf. Sediaan yang akan disterilkan diisikan ke dalam wadah yang cocok, kemudian ditutup kedap. Jika volume tiap wadah tidak lebih dari 1000 ml, sterilisasi dilakukan dengan uap air jenuh pada suhu 150 Celcius sampai 116 Celcius selama 30 menit. Yang kedua, penyaringan. Larutan disaring melalui penyaringan bakteri steril, diisikan ke dalam wadah akhir yang steril, kemudian ditutup kedap dengan cara teknik aseptik. Larutan harus melalui syarat uji sterilitas yang tertera pada Farmakope Indonesia. Yang ketiga, sterilisasi botol infus kaca dengan oven suhu 250 Celcius selama 30 menit. Selanjutnya ada sterilisasi alat. Yang pertama, alat Erlenmeyer, jumlahnya 1, ukuran 1000 ml, sterilitas autoklaf 121 Celcius,
waktunya 15 menit. Yang kedua, alat beker glass, jumlahnya 1, ukuran 1 liter, sterilitas autoclave 121 Celcius, waktunya 15 menit. Yang ketiga, corong kaca, jumlahnya 1, ukuran besar, sterilitas autoclave 121 Celcius, waktunya 15 menit. Yang keempat, batang pengaduk, jumlahnya 1, ukuran besar, sterilitas autoclave 121 Celcius, waktunya 15 menit. Yang kelima, pipet tetes, jumlahnya 1, ukuran besar, autoclave 121 Celcius, waktunya 15 menit. Yang keenam, karet pipet, jumlahnya 1, ukuran besar, sterilitas autoclave 121 Celcius, waktunya 15 menit. Yang ketujuh, botol infus, jumlahnya 1, ukuran besar, sterilitas oven 250 derajat Celcius, waktunya 30 menit. Selanjutnya, penjaminan mutu produk ini dibagi menjadi 11. Yang pertama, steril, yang kedua isotonis, yang ketiga isohidris, yang keempat bebas pirogen, yang kelima bebas partikel asing, yang keenam jernih, yang ketujuh stabil baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologi, yang kedelapan aman atau tidak toksik, yang kesembilan tidak terjadi reaksi antar bahan dalam formula, yang ke-10 penggunaan wadah yang sesuai sehingga mencegah terjadinya interaksi dengan bahan obat. Yang terakhir, sesuai antara bahan obat yang ada dalam wadah dengan etiket dan tidak terjadi pengurangan kualitas selama penyimpanan. Selanjutnya ada evaluasi sediaan, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada uji kejernihan. Secara visual, ditunjukkan untuk pengotoran tidak larut, khususnya bagi bahan melayang dan serpihan gelas. Yang pertama, botol infus diputar secara vertikal 180 derajat berulang-ulang di dalam latar belakang yang gelap dan sisinya diberi cahaya. Selanjutnya, serpihan gelas akan berjatuhan yang mula-mula jatuh dan berkumpul di dasar botol. Selanjutnya ada bahan berkilau bila terkena cahaya, kotoran berwarna terlihat pada latar belakang putih, akan melayang bila terkena cahaya, dan tidak berwarna terlihat pada latar belakang hitam. Yang kedua, ada uji pH. Pertama, larutan infus diuji pH sebelum dimasukkan ke dalam infus. Selanjutnya, diambil secukupnya beberapa tetes dengan pipet tetes steril dan diteteskan pada plat tetes. Selanjutnya, dimasukkan kertas indikator pH universal dalam plat tetes, dibaca pH-nya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.